Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, apa sih tauhid? Tauhid uluhiyah ini dakwah para rasul dan syahadatain. Perbedaan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Pasti teman tahu bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan tentang bagaimana manusia harus memuji Tuhannya dan memohon pertolongan serta ampunan kepadanya, tak terkecuali agama Islam. Semua agama di dunia ini memang mengajarkan hal apa saja yang menjadi keburukan amal sehingga harus dihindari oleh manusia, terutama ketika tengah mengajari hidupnya. Lantas apa tauhid uluhiyah? Contoh penerapan dari tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Next saja. Pada dasarnya istilah tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhid yang artinya menyatukan atau menganggap suatu sebagai satu atau mengesahkan. Jika melihat dari KBBI, ada ini. Tauhid uluhiyah memiliki definisi sebagai kepercayaan yang kuat bahwa Allah itu hanya satu atau tunggal. Keberadaan tauhid ini hanya dilakukan oleh hamba Allah alias manusia dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ada satu alias tunggal sebagai Tuhan yang harus diimani. Ya, singkatnya tauhid ini adalah upaya kita menjadi hamba Allah untuk meyakini bahwa Allah itu pemilik semesta alam. Inti dakwah para rasul dan syahadatain. Ini panjang ya. Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan dengan hakikat dakwahnya ini melalui sabdanya. Langsung artinya aja ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, terpeliharalah darah, harta, benda mereka kecuali dengan haknya, dengan hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan kalimat aku diperintahkan untuk memerangi manusia di sini adalah perintah memerangi para penyembah berhala. Syekh Ismail Ansari menjelaskan makna nasyai. Aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka bersaksi tiada Allah selain Allah. Riwayat ini menjelaskan makna kalimat, ya itulah. Makna syahadatain. Makna la ilaha illallah yaitu bertikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha illallah menafikan hal menyembah dari selain Allah, siapapun orangnya. Ilaha adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi makna kalimat ini secara ijmal global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Kabar la harus ditakdirkan bil haqi yang hak. Bisa dibaca sendiri ya. Makna syahadatain anna Muhammad Rasulullah yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangan, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Rukun syahadatain ada dua, yaitu yang pertama Allah ilaha illallah mempunyai dua rukun. Hanafi atau peniadaan la ilaha illallah membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah. Pokoknya intinya gitu ya. Rukun syahadatain Muhammad Rasulullah. Syahadatain ini juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abdu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Dua rukun ini menafikan ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrik, meremehkan dengan hak Rasulullah SAW. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Dari sini artinya hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atas apa yang berlaku atas orang lain. Ini firmannya bisa dibaca sendiri aja. Konsekuensi syahadatain. Konsekuensi la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertaruhkan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan ilalah. Itulah.
membatalkan syahadatain, yaitu hal-hal membatalkan Islam karena dua kalimat syahadat adalah membuat seorang masuk dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten pengamalan, konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Jika ia menyalahi ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Jadi kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Nisa. Dan juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, ya udah ini. Nah, sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Ini